Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Fauziah, dosen Prodi Teknik Elektro di Institut Teknologi Nasional Bandung. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang mudah-mudahan dapat menjadi masukan untuk para pengajar, terutama guru dan dosen. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran itu sendiri, dan yang kedua mengenai motivasi belajar. Yang pertama, strategi pembelajaran. Di sini saya ingin memaparkan bahwa strategi pembelajaran ini terdiri dari dua kata, yaitu strategi dan pembelajaran. Untuk strategi sendiri bermakna pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sehingga dari dua kata tersebut, dapat disimpulkan strategi pembelajaran merupakan rencana kegiatan yang disusun agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, ada beberapa istilah mengenai pembelajaran itu sendiri. Kalau tadi kita melihat ada strategi pembelajaran, di sini ada beberapa istilah lain. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, yaitu orientasi, arah pandang atau cara pandang pendidik dan peserta didik terhadap pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada model pembelajaran, yaitu dia menekankan pada proses belajar atau gambaran pembelajaran peserta didik dari awal sampai akhir pembelajaran yang ditandai dengan langkah-langkah spesifik berupa sintaks. Yang ketiga ada juga istilah metode pembelajaran. Ini menekankan pada cara, jadi cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana dalam bentuk kegiatan nyata. Kemudian ada juga istilah teknik. Nah, ini juga sama-sama cara, tapi di sini lebih spesifik lagi cara pendidik menyampaikan atau memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan atau keterampilan tertentu melalui metode pembelajaran tertentu atau cara yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu metode yang tadi pada istilah sebelumnya. Dan yang terakhir ada istilah taktik pembelajaran. Nah, ini lebih ke gaya mengajar pendidik yang khas dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu. Pada intinya, beberapa istilah yang telah dipaparkan itu menuju ke strategi pembelajaran, namun pada masing-masing istilah itu memiliki maknanya tersendiri, di mana seorang pendidik itu harus mengetahui apa yang akan diberikan kepada peserta didiknya, gitu. Nah, tentu saja dalam perguruan tinggi, untuk pelaku proses pembelajaran secara spesifik merupakan dosen dan mahasiswa, di mana dosen ini merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tridharma pendidikan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan mahasiswa itu adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk pentingnya strategi pembelajaran, diantaranya yang pertama memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, kemudian mencapai tujuan pembelajaran, menarik minat belajar peserta didik, dan memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Sehingga strategi pembelajaran betul-betul harus dipikirkan oleh pengajar sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Macam-macam strategi pembelajaran, sebetulnya banyak sekali strategi pembelajaran yang bisa diterapkan, namun di sini ada contoh 5 strategi pembelajaran. Yang pertama adalah inquiry atau strategi pembelajaran yang disingkat SPI. Dia menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis. Yang kedua adalah ekspositoris atau SPE, yang menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi yang diberikan dosen, sehingga cenderung pembelajarannya berpusat kepada dosen. Berbeda dengan inquiry yang menekankan
eee, peserta didik untuk mencari sendiri, materi yang sesuai dengan pengalaman belajarnya, sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih, kritis dan analitis. Kemudian untuk, berbasis masalah atau SPBM, memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Sehingga, pendidik dapat memberikan suatu masalah yang nantinya akan dipecahkan bersama-sama di kelas. Yang selanjutnya adalah kooperatif atau SPK. Di sini menggunakan kelompok kecil yang memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga diharapkan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan secara berkelompok dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterampilan berpikir atau SPMKB, di mana menggunakan proses menemukan konsep sendiri yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog. Tentu saja dialognya itu bisa antar peserta didik, bisa juga antar pendidik dan peserta didik. Kemudian di sini ada beberapa istilah yang dikembangkan oleh Bloom dan Caldwell, yaitu ada 3 aspek atau ranah pembelajaran yang perlu diberikan kepada peserta didik dan perlu dikuasai oleh peserta didik, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif, yang masing-masing kognitif ini merupakan tahapannya ada mulai dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian untuk psikomotornya mulai dari peniruan, penggunaan ketepatan, perangkaian, dan hingga naturalisasi. Yang terakhir adalah afektif, pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengamalan. Kesemuanya ini merupakan hal-hal yang harus difikirkan oleh para pendidik. Bagaimana caranya ketiga ranah ini dapat dicapai, dapat diberikan secara maksimal. Kemudian peserta didik pun dapat menguasai ketiga ranah ini sesuai dengan tahapan pembelajaran yang ingin diberikan oleh pendidik. Nah, kemudian kita lanjut pada motivasi belajar. Mulai dari definisi dulu, motivasi belajar berasal dari kata mover, yaitu artinya menggerakkan kondisi yang dapat menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Kemudian apabila kita melihat motivasi ini, definisinya adalah kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat prestensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Terutama di sini kegiatan di kelas atau proses pembelajaran. Sehingga menghasilkan motivasi belajar, yaitu suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar, guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini ada berbagai ciri motivasi belajar, di antaranya tekun menghadapi tugas. Tentu saja tanpa motivasi, apabila dia mendapatkan kesulitan, dia tidak akan melaksanakan atau bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama. Kemudian dia harus ulet, harus menunjukkan minat, lebih senang bekerja mandiri. Kemudian salah satunya lagi dia itu biasanya cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin. Sehingga bagaimana caranya pendidik ini harus selalu kreatif dalam memberikan tugas yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Kemudian dia juga apabila memiliki motivasi belajar, tentu saja dapat mempertahankan pendapatnya karena dia memang memiliki background pemahaman di materi tersebut. Kemudian tidak mudah melepaskan hal yang diyakini dan senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal, gitu. Sehingga ini mungkin lebih terlihat apabila proses pembelajaran sedang terjadi. Di sini terlihat perbedaannya, mahasiswa yang memiliki motivasi belajar dan tidak. Nah, sebagai pendidik, tentu saja kita harus mencari cara bagaimana menumbuhkan motivasi belajar dari peserta didik kita. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa memberi angka.
Jadi hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, di sini bisa juga kita berikan secara transparan, sehingga mahasiswa itu bisa mengetahui sampai mana dia melaksanakan pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa memberi hadiah. Hadiah ini bisa sebagai penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa. Hadiah ini tidak perlu mewah, yang sederhana pun sebetulnya bisa memberikan motivasi untuk mahasiswa mendapatkannya gitu. Yang ketiga adalah kompetisi untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Jadi misalkan diadakan kuis eee, yang bisa meningkatkan minat mahasiswa untuk memenangkannya, seperti itu. Kemudian ada ego involvement, di sini menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa agar merasakan pentingnya tugas yang diberikan. Nah, tentu saja untuk mengetahui pentingnya tugas, pendidik ini harus menghubungkannya dengan dunia nyata apabila mahasiswa ini mengerjakan tugas, misalkan nanti kemampuan apa yang akan didapatkan oleh mahasiswa tersebut. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan pujian. Namun hendaknya pujian tersebut layak sesuai dengan prestasi dan tidak berlebihan, agar mahasiswa juga di satu sisi senang mendapatkan pujian tersebut, tapi tidak terlalu melambung tinggi sehingga nantinya bisa menimbulkan kesombongan. Nah, untuk mencapai hal-hal tersebut, tentu saja dari sisi dosen sendiri harus meningkatkan kompetensi, di antaranya kemampuan menguasai struktur dan konten mata kuliah. Tentu saja kita tidak bisa memberikan tujuan atau gambaran kepada mahasiswa apa yang akan mereka dapat setelah selesai mata kuliah ini apabila struktur dan kontennya sendiri dosen tidak menguasai begitu ya. Kemudian bagaimana membelajarkan mahasiswa tentang konten itu? Kemudian dosen mengenali pengetahuan tertentu untuk mengajar. Nah, tentu saja apabila dia sudah menguasai pengetahuannya, tapi cara-cara mengajarnya masih kurang memahami, nanti penyampaiannya juga mungkin tidak maksimal begitu. Kemudian seorang dosen dapat mensintesis dua pengetahuan dari sisi materinya dan dari sisi pedagogiknya, dengan cara analogi, ilustrasi, contoh, penjelasan, dan seterusnya. Sehingga eh, dosen tersebut dapat memprediksi kemampuan serta kesulitan yang mungkin dialami oleh mahasiswanya. Nah, kemudian ada ARCS model, yaitu attention atau perhatian, relevansi, relevance, confidence atau kepercayaan diri, satisfaction atau kepuasan. Untuk mendapatkan perhatian mahasiswa, kita bisa menggunakan metode, media, dan teknik yang bervariasi. Bagaimana caranya menumbuhkan penasaran dari sisi mahasiswa sehingga lebih mudah untuk menangkap apa yang diberikan. Kemudian relevansi, tentu saja kita harus menyampaikan manfaat pembelajaran dari setiap materi yang kita berikan sehingga mereka termotivasi untuk sampai mengetahui atau memahami materi tersebut. Yang ketiga adalah kepercayaan diri. Kita bisa memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif sehingga menunjukkan mahasiswa itu bisa untuk mengerjakan atau memahami materi yang diberikan. Dan yang terakhir adalah untuk kepuasan, berikan kesempatan mahasiswa mempraktekkan pengetahuan yang dipelajari. Di antaranya misalkan minta mahasiswa untuk menjelaskan kepada temannya, kemudian bisa juga memberikan perbandingan kemampuan mahasiswa yang sebelumnya dan yang sekarang gitu. Tapi tanpa membanding-bandingkan mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, terakhir kita sampailah kepada kesimpulan, yaitu motivasi tentu saja disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Tugas dosen adalah menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaiannya.
Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.